عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban yaitu salat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat beserta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah sebenarnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang Allah, kita akan lanjutkan bacaan kitab Muntakhab Ahadits dari dengan 6 sifat amal. Pada pagi hari ini kita masih seputar surat dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah Ta'ala mengharamkannya terhadap neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i, bab perbedaan riwayat terhadap Ismail bin Abu Khalid nomor 1817. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila seorang hamba yang mukmin mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sesudah zuhur, maka wajahnya tidak akan disentuh kegelapan selamanya, insyaallah. Kemudian dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat saat tergelincirnya matahari sebelum salat zuhur. Beliau pun bersabda, sesungguhnya itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit, dan aku ingin bahwa pada waktu tersebut ada amal solehku yang naik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis Abdullah bin Sa'id ini adalah hadis hasan dhaif, bab hadis tentang salat sunnah saat tergelincir matahari. Selanjutnya hadis berikutnya yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat salat sunnah sebelum salat zuhur sesudah tergelincirnya matahari, pahalanya dihitung sepadan dengan 4 rakaat salat tahajud pada akhir malam. Rasulullah SAW bersabda, pada saat tersebut segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Kemudian beliau membaca ayat ini secara betul, Quran surat An-Nahl, yang artinya bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah diri. Hadis Tirmidzi ini berkata, ini adalah hadis gharib, bab yang adalah sunnah surat An-Nahl nomor 3128. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan terakhir dari Abdurrahman radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW bertutur mengenai bulan Ramadan, beliau bersabda, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya Allah wajibkan puasa kepada kalian dan aku mengingatkan salat malam bagi kalian. Oleh karena itu, barang siapa berpuasa dan mengerjakan salat malam pada bulan tersebut dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah yang akan terlepas dari dosa-dosanya, seperti pada hari ketika ia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab hadis mengenai
di dalam sebelum sholat zuhur. Jadi di sini diriwayatkan oleh Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwa sholat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat sesungguhnya Allah Ta'ala mengharapkannya terhadap neraka. Bahkan di hadis berikutnya, sholat sunnah 4 rakaat sesudah zuhur maka wajahnya tidak akan disentuh api neraka selamanya. Kemudian sesungguhnya itu adalah waktu dibukanya pintu langit, dan aku ingin bahwa waktu tersebut ada amal solihmu yang naik. Ini keutamaan di dalam melaksanakan sebelum sholat zuhur dan sesudah sholat zuhur 4 rakaat. Jadi biasanya umumnya kalau 2 rakaat, di sini dijelaskan ada 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Bahkan di sini dari Umar bin Khattab 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur sesudah terbenam matahari pahalanya itu sepadan dengan 4 rakaat sholat tahajud pada akhir malam. Kemudian mengenai sholat malam ini juga disebut semoga Allah mengampuni seseorang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi 4 rakaat sebelum asar ini menjadikan juga di dalam riwayat Ibnu Umar. Dan mengenai bulan puasa, barang siapa mengerjakan sholat malam pada Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini dan kita dengarkan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang belum berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.